Pemirsa, pernahkah terbayang ini di tabungan Anda terdapat uang senilai hampir 100 triliun rupiah? Nah, kira-kira apa yang akan Anda lakukan ketika hal ini terjadi pada Anda? Hal inilah yang kemudian terjadi pada seorang warga Riau yang mengetahui rekeningnya terdapat transfer senilai 100 triliun rupiah. Setiap orang bekerja keras untuk bisa menghasilkan rupiah demi mencukupkan kebutuhan hidup sehari-hari. Namun pernahkah terbayang di benak Anda jika tanpa bekerja, uang di dalam tabungan bisa bertambah hingga triliunan rupiah? Tentunya hal ini hampir mustahil terjadi. Adalah Tomedi, pria asal Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, yang tidak menyangka rekening di tabungannya terus bertambah hingga mencapai 99 triliun lebih. Ia tidak pernah menyangka nilai tabungan yang selama ini tidak terlalu banyak mendadak jumlahnya terus meningkat tanpa sebab yang pasti. Seperti apa ya kronologis penambahan tabungan secara signifikan ini? Pada hari Selasa, sekitar jam 2 saya melakukan store tunai di mesin ATM Mandiri sebanyak 250.000. Setelah itu keluar resinya. Keluar resi yang ini. Berapa jumlahnya jadi? Sekitar 999 juta, hampir 1 M. Setelah itu saya keluar dari ATM. Setelah itu saya datang lagi, saya penasaran. Saya cek kembali ke mesin ATM. Cuman di situ tertulis saldo Anda tidak mencukupi. Setelah itu saya cek lagi dengan SMS banking ke 3355, angkanya malah bertambah. Berapa jadi ya, Bang? Menjadi 99 triliun lebih, hampir 100 triliun. Setelah itu saya penasaran lagi, bertambah dalam waktu setengah jam bertambah lagi. Saya pergi lagi ke ATM dan memang saldonya tidak mencukupi gitu, saldo. Setelah itu langsung saya berangkat ke Bank Mandiri untuk melaporkan kejadian ini. Pasca laporan keganjilan yang terjadi pada rekening tabungannya, Tomedi masih belum mendapat jawaban dari mana asal nominal uang yang jumlahnya tak biasa itu. Pihak bank sendiri mengaku kejadian ini baru pertama kali mereka alami. Berdasar keterangan Tomedi, hasil terakhir pengecekan saldo rekening melalui SMS banking masih menunjukkan nominal yang tidak biasa, namun uang itu sudah diblokir. Tim TV One mengabarkan. Guna menekan peredaran narkoba yang makin memprihatinkan, polisi ini terus berupaya merazia dan juga mengembangkan penyidikan. Ironisnya, di antara para pelaku yang berhasil ditangkap, ini merupakan bagian dari jaringan di lembaga pemasyarakatan. Penetapan darurat narkoba di Indonesia berdampak pada makin giatnya petugas menekan angka peredaran narkoba di berbagai daerah di tanah air. Di Jakarta, polisi menangkap 3 orang pengedar narkoba yang biasa mengedarkan narkoba. Ironisnya, jaringan ini dikendalikan oleh seorang narapidana yang mendekam di lapas Cipinang. Adalah IS, RD, dan EK yang dibekuk petugas Satreskrim Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Jumat siang tadi di kawasan Otista, Jakarta Timur. Dari tangan ketiga tersangka, polisi mengamankan 4 paket sabu siap edar dengan berat total mencapai 21 gram. Selasa ya, hari Selasa tanggal 8 Maret sekitar setengah 10. Anggota kita menerima informasi dari warga bahwa di daerah wilayah Tanjung Lengkong itu sering digunakan untuk transaksi narkoba. Ya, langsung di bawah pimpinan paket sabu dari tersangka EK tadi dikembangkan kembali, ya, berkembang menyebut nama saudara Iwan Setiawan dan menunjukkan tempat tinggalnya di RT 14 Tanjung Lengkong RW 6, ya, terdapat
Di Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, Satuan Narkoba Polres Aceh Tenggara mengamankan seorang pegawai negeri sipil bandar narkoba jenis sabu. Tersangka KA, pegawai negeri sipil pada kantor Kementerian Agama. Dari tangan tersangka, polisi menyita sabu sebanyak 58,8 gram, timbangan elektrik dan 1 unit mobil Avanza warna hitam. Tersangka terancam hukuman kurungan 5 tahun penjara. Di Majene, Sulawesi Barat, polisi meringkus pengedar narkoba lintas provinsi. Tersangka S alias Dading yang merupakan warga Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, ditangkap saat hendak menyerahkan 3 paket sabu seberat 20 gram kepada seorang pengedar narkoba yang telah lebih dahulu ditangkap polisi. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan paket sabu, telepon genggam, serta sebuah ikat pinggang yang digunakan tersangka sebagai tempat untuk menyembunyikan sabu. Selama ini, pelaku kerap mengedarkan sabu hingga seberat 50 gram. Tim TV One mengabarkan. 3 anak terluka akibat tertimpa material bangunan tembok sebuah apartemen yang ambruk di kawasan Jalan Uni, Kota Bandung, Jawa Barat. Menurut saksi mata, tembok pembatas apartemen dan rumah warga ini ambruk setelah diguyur hujan. Tembok sepanjang 15 meter dan tingginya 4 meter ini roboh seketika dan menimpa sejumlah kendaraan roda 2 dan 3 anak kecil yang tengah berjalan di sekitar area. Ketiga korban mengalami luka serius dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Petugas kepolisian langsung melakukan pembersihan material bangunan yang menutup jalan warga. Polisi dari Polrestabes Bandung segera melakukan penyelidikan atas runtuhnya tembok pembatas apartemen dengan rumah warga ini. Sebuah restoran di Depok Mall, Jalan Margonda Raya Beji, Depok, Jawa Barat terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik dan sempat membuat panik karyawan serta pengunjung mall. Melihat asap memenuhi area pusat perbelanjaan Depok Mall, pengunjung pun panik dan berhamburan keluar. Ada 12 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi. Petugas dan karyawan berupaya memadamkan api yang berasal dari dapur restoran. Menurut Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Kebakaran Yusmanto, kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik karena di dapur ditemukan panel aluminium yang terdapat kabel listrik terbakar. Meskipun api yang ditimbulkan hanya berupa percikan, namun asap yang diakibatkan dari kebakaran ini membuat seluruh gedung mal dipenuhi asap. Polda Metro Jaya menahan 6 tersangka pencurian kabel yang sampahnya ini ditemukan tertumpuk di dalam gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan. Dan Kapolda Metro Jaya berharap Gubernur serta DPRD DKI Jakarta ini segera membuat perda pengaturan jaringan kabel di bawah tanah. Satgas Penanggulangan Banjir Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang dibentuk Polda Metro Jaya menahan 6 tersangka anggota sindikat pencurian kabel bawah tanah. Kabel yang dicuri merupakan kabel milik PLN dan Telkom yang tersimpan di gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan. Para pelaku masuk melalui lubang air yang terbuka dan memotong kabel untuk diambil bungkus timah dan batang tembaganya. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian menyatakan, timah dan tembaga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi di pasaran. Namun tidak demikian dengan kulit kabelnya, sehingga para pelaku memilih untuk meninggalkannya di gorong-gorong. Ada sejumlah tersangka yang sudah ditangkap, ada 6 orang yang sudah ditangkap, nanti silakan diinterview sendiri, bukan katanya kita, silakan katanya mereka. Jadi intinya bahwa misteri tumpukan kabel-kabel itu adalah tumpukan dari bungkusan kabel-kabel yang ada di bawah tanah kota Jakarta yang ada di sekitar TKP. Ternyata ada kelompok pelaku yang spesialis, mereka mencuri kabel-kabel ini. Tersangka dikenakan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
Kini polisi juga masih mengejar tersangka lain yang terlibat dalam sindikat itu. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan adanya sabotase di gorong-gorong sehingga mengakibatkan banjir di daerah itu. Namun, kini Ahok mengakui bahwa temuan 27 truk kulit kabel di gorong-gorong itu merupakan aksi pencurian, bukan sabotase. Udah lapor sama saya, pencurian bergerombol, pencurian kabel. Jadi kabel-kabel lama dicuri. Lalu mereka di dalam kerjain, ngambil tembaga sama timahnya. Dan kabelnya murah, bungkusnya murah, dia tinggal. Dan dia juga merusak banyak terowongan kita. Makanya bisa tanah di Jakarta tiba-tiba ambruk. Terkait temuan tumpukan kabel itu, Kapolda Metro Jaya juga berharap agar Gubernur dan DPRD DKI Jakarta segera membuat perda terkait pengaturan jaringan kabel di bawah tanah dan mempercepat realisasi pemasangan 6.000 CCTV di Jakarta. Kita minta Pemda DKI, saya ulangi, DPRD DKI membuat perda atau Gubernur membuat pergub tentang pengaturan sistem jaringan kabel di bawah tanah supaya tidak semrawut. Kalau tidak di bawah tanah, di bawah DKI ini akan muncul tambang-tambang, tambang tembaga, tambang timah, tambang besi dan seterusnya. Karena kabelnya seliweran banyak sekali. Termasuk mengatur bagaimana kabel-kabel yang sudah tidak layak pakai itu bagaimana untuk mengangkutnya supaya diwajibkan perusahaan untuk mengangkut supaya tidak menjadi potensi dimanfaatkan oleh para pelaku-pelaku seperti ini. Kita minta kepada Pemda untuk segera merealisasi sistem CCTV Kota Jakarta. Ini dalam rangka meningkatkan digital security kita. Jadi keamanan digital kita. Kita Jakarta masih lemah dalam sistem CCTV. Dari Jakarta, Ramon Ardians, TV One mengabarkan.